Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel Wahyudi ya, yang tentunya sekarang nggak vlog seperti biasanya teman-teman, yang di jalan ngeliatin pemandangan, dan sekarang ngeliatin muka saya langsung teman-teman. Semoga teman-teman nggak bosen ya sama video saya yang gitu-gitu aja gitu ya teman-teman ya, yang cuman isinya itu pulang dan berangkat kerja ya, dan cerita yang gak jelas, random banget saya gitu ya. Tapi semoga teman-teman gak bosan ya lihat video saya setiap harinya, karena setiap hari bakalan upload terus teman-teman gitu ya. Oh ya, ngomong-ngomong, kabar teman-teman gimana nih di Sabang sampai Merauke? Semoga baik-baik terus ya teman-teman ya, gak ada halangan apapun. Semoga semua urusannya dilancarin teman-teman ya. Oke gitu teman-teman. Jadi hari ini tuh saya pengen cerita nih teman-teman ya, pengen cerita pengalaman saya, dan pengen bahas gaji di Jepang itu berapa sih, gaji magang di Jepang itu berapa sih gitu ya. Gaji magang di Jepang itu ya teman-teman ya, apakah teman-teman udah ada yang tahu gaji pemagang di Jepang itu berapa? 30 juta kah? 25 juta kah? Wah, gaji gaul. Gaji pemagang itu jangan mengharapkan besar ya teman-teman ya. Pokoknya disyukuri aja dulu, semuanya itu disyukuri aja dulu, terutama biar berkah dulu ya teman-teman ya gitu. Ini cerita menurut apa yang telah saya alamin gitu ya teman-teman ya, di selama di sini 1 tahun di Jepang itu gimana sih pengalamannya gitu, dan dapat gaji berapa gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini bakalan saya bongkar habis, makanya jangan di skip videonya ya teman-teman ya. Tonton terus sampai habis ini video, jadi biar teman-teman paham gitu kehidupan di Jepang itu seperti apa gitu ya teman-teman ya. Mungkin saya di sini ngomongnya kebanyakan teman-teman ya, sampai-sampai di komen juga ada kayak, "Bang, teman-temannya kebanyakan, kurangin," gitu ya. Oke, kita kurangin ya. Sebenarnya itu tuh ya ciri khas aja sih, biar orang-orang juga pada komen gitu, buat mancing komen gitu ya. Oke, kita lanjut ke pengalaman saya di Jepang itu kayak gimana, dan dapat gaji berapa per bulannya. Oke. Di sini saya bakalan ngejelasin semuanya teman-teman ya. Selama saya hidup 1 tahun lebih di sini, saya dapat gajian itu di bulan Agustus teman-teman. Itu gajian pertama saya di 2022 teman-teman. Nah, jadi gaji pertama saya itu yang harus temen ketahui itu, gaji saya itu di sini tuh enggak sampai 30 juta yang seperti teman-teman di sana bilang gitu ya. Ada yang gajinya 30 juta, gajinya udah 20 juta ke atas lah. Oh, itu tidak sama sekali teman-teman, itu salah. Jadi gini ya teman-teman ya, gaji pemagang itu di bawah 20 juta. Sebenarnya bisa sampai 20 juta itu kalau banyak lemburnya. Tapi kalau misalnya lemburnya nggak ada, itu nggak sampai teman-teman. Bahkan gaji pemagang itu cuman kayak standarnya itu ya 13 juta sampai 15 juta gitu teman-teman. Kalau ada yang ngomong 25 juta ke atas, itu salah teman-teman. Mungkin udah ada yang pernah ke Jepang yang nonton video ini gitu ya. Mungkin gajinya pas magang 20 juta, 25 juta itu pernah mengalami. Mungkin itu satu, lemburannya banyak, terus juga kursnya lagi naik teman-teman gitu ya. Dan saya sekarang ini ngalamin kurs yang lagi rendah teman-teman, cuman 103 sekarang terkininya ya. Mudah-mudahan nanti melonjak lagi ya gitu ya teman-teman. Gaji pemagang itu yang diterima bersihnya itu cuman 13 sampai 15. Bahkan mungkin ada yang di sana yang gajinya cuman 12 atau 10 gitu kan, atau 9 gitu kan ya teman-teman. Mungkin ada ya di luaran sana gitu. Dan ini saya pengen cerita diri saya aja sendiri gitu ya, apa yang saya telah alami. Gaji pertama saya itu teman-teman 12 juta di sini. Karena saya kebetulan dana talang LPK-nya gitu ya, saya nyisihin buat LPK, buat bayar hutang itu sebesar 35 juta ya teman-teman ya. Nah, jadi saya udah nyisihin buat LPK semuanya, saya cuma nyisihin buat kehidupan saya 1 bulan ke depan sampai gajian lagi teman-teman gitu. Jadi saya tuh di sini tuh hidup cuman cukup buat 1 bulan itu 3 mang. Saya sendiri ya, saya pribadi. Mungkin di luaran sana ada yang bisa hidup cuman 2 juta atau 2 mang gitu ya. Kalau saya pribadi itu 3.
ya paling besar itu 4 teman-teman. Itu tuh udah bisa jalan-jalan, udah bisa jajan, udah bisa nabung juga gitu, nyisihin ya, udah bisa apapun gitu. 4 mang itu ya pokoknya. Dan 3 mang juga sebenarnya bisa sih, bisa jalan-jalan, bisa nabung gitu, bisa belanja tiap minggu gitu. Pokoknya itu tuh 3 mang itu saya harus pisahin buat kebutuhan 1 bulan makan saya dan jajan dan jalan-jalan gitu teman-teman ya. Kalau misalnya lagi palanya penat atau bete di rumah, bisa jalan-jalan pakai uang itu gitu teman-teman ya. 3 mang itu sebesar 3 juta rupiah. Jadi di Indonesia itu saya juga sama, hidup dengan 3 juta per bulan teman-teman. Jadi di sini juga saya sama nerapin hidup yang ada di Indonesia gitu ya, nggak pakai budaya Jepang. Kenapa yang diterima bersihnya itu cuman segitu gajinya gitu ya? Karena itu tuh kayak belum potongan apa tuh, potongan air, potongan gas, potongan wifi, nenking gitu ya. Nenking itu pajak kayak pajak tahunan gitu ya, nggak tahu lah, pokoknya intinya itulah ya teman-teman ya. Saya juga banyak banget potongannya ya, pokoknya yang diterima bersihnya itu 13 juta pokoknya kalau tanpa lembur gitu teman-teman ya. Besar kecilnya pun itu alhamdulillah aja ya teman-teman ya, nggak yang kecil-kecil amat, enggak gede-gede amat juga enggak. Yang penting kita bersyukur aja ya, biar berkah. Karena sekecil apapun kalau kita syukurin itu ya teman-teman, kerasa berkahnya banyak gitu. Alhamdulillah setelah saya waktu itu kan pertama masuk, saya fokus dulu buat bayar tiang 35 juta itu selama 4 bulan. Nah itu lunas. Saya tuh selama 4 bulan tuh nggak kirim orang tua dulu, karena fokus dulu bayar yang 35 juta, karena step by step gitu ya teman-teman ya, biar enakan juga sayanya gitu ya, nggak banyak beban pikiran juga gitu ya. Nah setelah saya itu lunas, barulah saya bisa kirim ke orang tua, bisa menabung, bisa dan lain-lainnya gitu ya. Pokoknya 1 tahun itu pokoknya saya tuh kayak ngebersihin dulu utang saya di LPK selama sebanyak 35 juta gitu ya, dana talang tersebut. Setelah lunas 4 bulan saya bantu dulu orang tua, karena orang tua juga ada utang lah gitu ya kasarnya, ada utang. Jadi saya bantu dulu orang tua selama 1 tahun itu teman-teman. Dan alhamdulillah 1 tahun udah berlalu gitu, dan sekarang saya bisa gitu ya, bisa nabung. Nih ya, saya ceritain apa sih namanya biaya hidup di Jepang. Semisalkan bulan ini saya gajian misalnya pas lah ya, hitung aja 13 juta ya teman-teman ya, 13 juta. Oke, kita pisahin dulu dari 13 juta ini, kita buat kehidupan 1 bulan teman-teman ya. Yang tadi saya bilang, karena saya hidup itu 1 bulan di sini ngabisin cuma 3 juta, berarti 3 juta saya pisahin dulu buat 1 bulan teman-teman, sisa 10 juta. Nah 10 juta ini teman-teman saya kirim orang tua. Saya kirim orang tua ini semampu saya, maksudnya tuh saya juga punya masa depan, dan saya juga pengen menabung, dan saya juga pengen menikah, pengen punya rumah gitu ya teman-teman ya. Saya kirim 2 juta, sisa 8 juta teman-teman. Nah sisa 8 juta ini gimana saya bisa nabung gitu teman-teman ya. Nah 8 juta ini saya bagi lagi nih sebenarnya, bukan semuanya blues langsung nabung gitu teman-teman ya. Saya sisihin 2 juta buat uang mendadak teman-teman. Maksudnya kayak pengeluaran tak terduga kan, nggak tahu ya, amit-amitnya gitu kan, misalnya saya sakit atau apa kenapa kayak gitu ya teman-teman. Saya pisahin nih 2 juta. Atau ada keluarga yang butuh uang cepet gitu ya teman-teman, kan saya bisa bantu sama 2 juta ini gitu ya. Setelah itu sisa 6 juta kan teman-teman ya. Setelah misahin 2 juta uang yang mendadak ini, sisa 6 juta. Nah ini masuk tabungan teman-teman, 6 juta per bulan. Syukur-syukur gajinya lebih, saya bisa nabung 7 juta atau 8 juta gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada lembur ya, karena ini saya ngitungnya dari gaji standar saya aja. Nah 6 juta udah kekumpul. Kalau misalkan uang yang dipisahin 2 juta yang uang mendadak, pengeluaran mendadak itu nggak kepake teman-teman, berarti kita bisa ngumpulin 1 bulan 8 juta. Itu saya pribadi teman-teman, karena saya baru mulai kemarin, bulan 8 kemarin ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Pokoknya 1 tahun itu saya habis-habisan dulu buat bantuin orang rumah, bantuin semuanya, dan saya baru mulai nabung nih di tahun kedua gitu ya. Dan alhamdulillah tahun kedua ini bulan pertama saya udah bisa nabung 8 juta teman-teman ya gitu. Ini saya bukannya pamer atau apa, saya cuman sharing ke teman-teman, siapa tahu teman-teman nanti terinspirasi dari saya gitu.
Dan tipsnya teman-teman, kalau misalnya mau nabung 1 bulan 8 juta atau 6 juta, teman-teman itu ya mainnya sebulan sekali, refresh otak gitu ya. Nah, main ini bisa pakai uang yang 3 mang tadi, yang buat kehidupan 1 bulan. Paling main kemana, ke tempat teman, apa ya, apa barbekyuan atau apa main mana, foto-foto di tempat, nyari tempat-tempat yang bagus kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau saya kan karena emang umurnya udah segini, jadi saya tuh udah fokus ke masa depan aja gitu teman-teman ya, kurangin mainnya gitu. Jadi jajannya juga dikurangin gitu teman-teman ya. Yang 3 mang ini kan, yang buat kehidupan 1 bulan itu kan bisa dipakai beli bahan-bahan, apa sih namanya, beli bahan-bahan mentah buat dimasak di Apato gitu ya teman-teman ya. Gunakanlah gas kompor yang ada di Apato teman-teman ya. Jangan beli di luar terus gitu teman-teman, itu bakalan boros. Karena pengalaman saya gitu, apa sih namanya, kemarin apa namanya, setahun pertama kemarin tuh kayak makan di luar gitu, sering banget gitu kan jajan kayak gitu, beli minuman yang di Jido Hang Baiki kayak gitu ya, di penjualan mesin otomatis gitu. Minuman itu kan mahal banget ya teman-teman ya, bisa sampai 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya gitu ya dari harga supermarket gitu teman-teman. Mendingan kalau misalnya teman-teman mau apa, suka minuman gitu, mendingan beli kemasan atau beli di supermarket, itu lebih murah teman-teman. Di supermarket harganya bisa ya 2 kali lipat tadi. Di supermarket harganya 70 yen, tapi di Jido Hang Baiki itu harganya bisa sampai 140 gitu, sampai 150 gitu teman-teman. Itu ya. Jadi kita bisa ngirit di situ. Jadi kurangin jajan dan kurangin mainnya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Gaji di Jepang itu nggak sampai 25 juta. Yang buat pemagang yang masih proses atau yang mau berangkat gitu ya, yang lagi berjuang, yang lagi baru pengen ke Jepang, ya tolong ya digali lagi terus, digali lagi informasinya sampai dalam, itu kayak gimana sih kehidupan di Jepang, bisa menghabiskan berapa per bulan, bisa nabung berapa di Jepang gitu dengan gaji segini, bla 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 segala macam teman-teman ya. Dan ternyata ya teman-teman ya, yang saya alami di sini ya alhamdulillah saya bersyukur gitu ya, 1 bulan bisa nabung segitu. Dan baru mulai juga saya nabungnya, 1 tahun itu saya belum dapat apa-apa, tapi tetap bersyukur ya teman-teman ya, alhamdulillah. Tetap semangat terus demi masa depan teman-teman ya. Sisa saya ini tinggal 19 nggak nyampe 19 ya, 19 bulan atau 18 bulan gitu ya, 18 bulan teman-teman ya. Yuk semangat, yuk ngumpulin, nabung ya. Buat saya itu kan cita-citanya pengen menikah dan punya rumah gitu ya. Usahanya kapan? Usahanya nanti teman-teman. Saya nggak mikirin usaha dulu karena pening juga. Kalau sambil mikirin usaha, nanti yang ada tuh nggak kepegang rencana rumah berantakan gitu ya teman-teman ya. Usaha itu insya Allah sambil berjalan ada teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini dulu ceritanya ya. Jangan lupa like, subscribe, share teman-teman video ini biar naik terus teman-teman. Oke, nanti bakalan ketemu lagi di channel saya setiap hari pokoknya teman-teman ya. Saya setiap hari upload. Jadi jangan kemana-mana. Subscribe lah. Nggak subscribe nggak main. Subscribe teman-teman. Oke, ketemu lagi nanti besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukare sama deshita.